Sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju, BPS Provinsi Sulawesi Barat berbenah untuk terus berinovasi, baik dalam tata kelola perkantoran maupun peningkatan kualitas layanan publik. Inovasi dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi serta menyesuaikan dengan kondisi terkini. Dalam mendukung tercapainya kinerja yang akuntabel, BPS Provinsi Sulawesi Barat telah memiliki dan terus mengembangkan inovasi berbasis web, yaitu SIAKIP dan SIPANGADU. SIAKIP atau Sistem Informasi Kinerja Pegawai merupakan sistem monitoring kinerja daring yang berfungsi untuk memantau seluruh kinerja pegawai berdasarkan target dan realisasi pekerjaan, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Upaya penguatan pengawasan juga dilakukan untuk menjamin transparansi, efektivitas, dan efisiensi penggunaan anggaran. Salah satunya dengan mengembangkan aplikasi SIPANGADU atau Sistem Pengawasan Anggaran Terpadu. Melalui aplikasi ini, setiap request revisi anggaran, perjalanan dinas, serta lembur pegawai dilakukan dengan sistem autorisasi berjenjang secara daring. Sebagai salah satu pelayan publik dalam penyediaan data statistik, BPS Provinsi Sulawesi Barat berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dengan menghadirkan layanan WhatsApp Center. Dengan aplikasi ini, pengguna data dapat melakukan konsultasi data dan statistik cepat tanpa tatap muka. Selain itu, pengguna data juga dapat memberikan saran pengaduan serta penilaian langsung terkait layanan statistik melalui aplikasi Spatula, saran pengaduan online, dan rating petugas layanan. BPS Provinsi Sulawesi Barat juga memiliki inovasi layanan data berbasis Android, yaitu Dasita Marasa, yang memudahkan pengguna data mengakses data sosial ekonomi Sulawesi Barat. Aplikasi ini memuat rilis data berupa berita resmi statistik, publikasi statistik, serta tabel dinamis yang diupdate secara berkala. BPS Provinsi Sulawesi Barat menghadirkan Cosmic dan Pride Sulbar, yang merupakan layanan pembinaan penyelenggaraan statistik sektoral Provinsi Sulawesi Barat guna meningkatkan kualitas data statistik sektoral di Sulawesi Barat. Pride Sulbar adalah sebuah platform yang mengintegrasikan pembinaan statistik secara daring dan dashboard data. Portal e-learning ditujukan untuk memberikan pembinaan statistik sektoral yang fleksibel, yang dapat diakses siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Portal e-learning dirancang agar menyerupai kondisi pembinaan yang sebenarnya. Materi disusun sesuai dengan topik dan jadwal harian, dilengkapi dengan latihan dan pendalaman, serta kelas diskusi langsung yang dilakukan secara daring. Output yang dihasilkan dari kegiatan e-learning setelah melewati tahapan rekonsiliasi dan sinkronisasi akan langsung terhubung dalam dashboard Pride Sulbar yang bisa diakses oleh pengambil kebijakan dan masyarakat umum. Dashboard ini nantinya juga akan menampilkan analisis dari data atau indikator yang dihasilkan dan tersinkronisasi dengan target RPJMD. Selain itu, upaya pembinaan statistik di kalangan akademisi juga telah dilakukan oleh BPS Provinsi Sulawesi Barat, dimulai dengan penandatanganan MOU dengan Universitas Sulawesi Barat. Pembinaan dilakukan melalui program kegiatan yang dinamakan Statistics Academy dengan bentuk kuliah umum, knowledge sharing, serta layanan pojok statistik. BPS Provinsi Sulawesi Barat senantiasa melakukan kegiatan level up sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Atas upaya yang telah dilakukan, BPS Provinsi Sulawesi Barat meraih beragam penghargaan. Semua kegiatan pembangunan zona integritas BPS Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat langsung melalui laman bpsprofsulbar.id/rb. Segala keindahan, kekayaan budaya, serta keramahan masyarakat Sulawesi Barat adalah langkah kami untuk terus memberikan yang terbaik. BPS Provinsi Sulawesi Barat bersama memajukan Sulbar Malakbi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD, Kepala Instansi Vertikal, rekan-rekan media, dan segenap undangan dan hadirin yang bersedia hadir untuk mengikuti rilis kami kembali pada hari ini, Rabu 1 Desember 2021, kami Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat merilis beberapa indikator strategis yang diantaranya adalah perkembangan indeks harga konsumen atau lebih dikenal dengan inflasi deflasi, kemudian nilai tukar petani, kemudian perkembangan pariwisata dan transportasi, perkembangan perdagangan luar negeri atau ekspor dan impor, serta yang tidak kami rilis secara periodik. Ini rilis kedua untuk di tahun 2021, yaitu indeks pembangunan manusia untuk periode tahun 2021. Rilis akan saya mulai dengan indeks harga konsumen atau inflasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada bulan November tahun 2021 Mamuju kembali tercatat mengalami inflasi sebesar 0,33%, atau dengan kata lain terjadi peningkatan harga-harga secara umum di Mamuju sebesar 0,33%. Ini ditunjukkan oleh meningkatnya indeks harga konsumen atau IHK dari 107,19 menjadi 107,54. Dengan inflasi sebesar 0,33%, kalau kita lihat perbandingan secara tahun kalender atau sampai dengan bulan November, jadi dari bulan Januari sampai dengan November tahun 2021 itu di Mamuju tercatat telah mengalami inflasi sebesar 3,35%. Kemudian untuk tahun ke tahun, perbandingan antara inflasi bulan November tahun 2000 IHK bulan November tahun 2021 terhadap IHK November 2020 itu angkanya tercatat sebesar 3,66%. Kalau kita perhatikan perkembangan indeks IHK atau perkembangan inflasi dalam setiap bulannya, angka 0,33% meski tergolong tidak tinggi, tetapi kalau dibandingkan dengan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya, besaran inflasi di bulan November tahun 2021 ini bisa dikatakan relatif tinggi. Itu karena kalau kita lihat sebagaimana yang tampil di layar, di bulan November tahun-tahun sebelumnya 2020 maupun 2019, besaran kenaikan indeks harga konsumen itu hanya sebesar 0,008%. Jadi dibanding 2 tahun sebelumnya, pergerakan harga, kenaikan harga di bulan November ini bisa dikatakan relatif tinggi. Tidak hanya bulan November, kalau kita perhatikan series bulanan dari bulan Januari sampai dengan November, fluktuasi harga di Mamuju di tahun 2021 bisa dibilang relatif tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bisa kita cermati dari grafik garis yang berwarna hijau, bahwasanya beberapa periode itu berada di atas grafik garis yang berwarna merah maupun yang berwarna biru. Artinya memang fluktuasi harga relatif tinggi, terlebih di awal tahun di Januari dan Februari yang lalu. Secara lebih jelas ini ditunjukkan dengan inflasi year on year. Kalau kita lihat perbandingan antara bulan November ke November tahun sebelumnya, itu inflasi di Mamuju tercatat sebesar 3,66%, jauh melampaui inflasi year on year di 2 tahun sebelumnya untuk periode yang sama. November 2020 inflasi kita tercatat 2,21%, sementara November 2019 tercatat hanya 1,65%. Kalau kita jadikan inflasi year on year ini sebagai acuan bahwasanya perkiraan sampai dengan akhir tahun, maka inflasi di Mamuju kalau saja Desember polanya masih sama dengan Desember tahun-tahun sebelumnya di mana terjadi inflasi, kalau kita lihat 2020, 2019 bulan Desember selalu terjadi inflasi, maka besaran inflasi di Mamuju untuk tahun 2021 bisa dipastikan akan lebih tinggi dibanding inflasi tahunan, akan lebih tinggi dibandingkan dengan periode 2 tahun sebelumnya. Kisaran antara 3,66% dan sampai dengan 4%. Jadi kalau melihat angka itu bisa dikatakan bahwa 2021 pergerakan harga di
Mamuju itu relatif tinggi, namun masih bisa dibilang relatif terkendali karena angkanya masih berada di kisaran 3 sampai dengan 4%. Kalau kita lihat lebih jauh, apa yang menyebabkan terjadinya inflasi di Mamuju berdasarkan kelompok pengeluarannya, itu dari 11 kelompok itu tercatat hanya satu yang mengalami penurunan harga secara umum, yaitu di kelompok kesehatan. Kesehatan tercatat mengalami penurunan harga secara umum sebesar 0,35% dan memberikan sumbangan atau andil terhadap terjadinya deflasi atau penurunan harga sebesar 0,01%. Sementara di sisi yang lain, 10 kelompok pengeluaran yang lainnya tercatat mengalami kenaikan harga sebanyak 9 kelompok dan satu kelompok yaitu pendidikan tidak mengalami perubahan harga yang berarti. Kembali lagi kalau kita lihat inflasi tahun kalender, artinya sepanjang tahun 2021 dari Januari sampai dengan November besaran 3,35% yang saya bilang tadi relatif tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Itu terlihat bahwasannya inflasi di Mamuju sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini mengalami inflasi sepanjang tahun 2021 sebesar 6,10%, angka yang relatif tinggi. Kemudian untuk inflasi tahun ke tahun atau year on year, perbandingan antara November dan November juga terlihat hal yang sama, bahwasanya inflasi yang tinggi sebesar 3,66% itu dominan disebabkan oleh terjadinya inflasi yang relatif tinggi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,57%. Sekali lagi ini tentu terkait dengan beberapa periode, beberapa bulan di awal tahun, di mana ketika itu harga-harga ikan mengalami kenaikan dan menjadi pendorong utama meningkatnya harga secara umum di makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat perbandingan dengan kota-kota lain di Pulau Sulawesi, untuk bulan November tahun 2021 ini Mamuju menempati posisi kelima untuk inflasi bulanannya. Posisi kelima sebagai kota yang angka inflasinya tertinggi. Jadi urutan kelima tertinggi sebesar 0,33%. Sementara yang kota dengan tingkat inflasi tertinggi pertama itu adalah Bau-Bau dan yang terendah itu Kota Mobagu. Namun demikian meski kita menduduki peringkat kelima, nah kalau kita lihat inflasi tahun kalender, inflasi sepanjang tahun 2021, besaran inflasi Mamuju sebesar 3,35% itu merupakan inflasi yang tertinggi di Pulau Sulawesi. Begitu juga dengan inflasi year on year-nya yang mencapai 3,66%, itu adalah angka inflasi tertinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di Pulau Sulawesi. Itu kenapa tadi di awal saya menyampaikan bahwa kalau dibandingkan secara relatif inflasi kita di Mamuju relatif tinggi, namun kalau dilihat besarannya, besaran sekitar 3,4%, masih bisa dikatakan bahwa pergerakan harga sebenarnya masih relatif terkendali. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen. Kemudian akan saya lanjutkan ke perkembangan nilai tukar petani di Provinsi Sulawesi Barat untuk periode November tahun 2021. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, NTP Provinsi Sulawesi Barat pada bulan November tahun 2021 tercatat 130,33, atau dengan kata lain mengalami peningkatan sebesar 1,93%. Karena di bulan Oktober yang lalu nilai NTP untuk Provinsi Sulawesi Barat itu baru mencapai 127,86. Apa saja yang menyebabkan terjadinya peningkatan? Kalau kita lihat dari subsektornya, dari 5 subsektor yang diusahakan oleh petani di Provinsi Sulawesi Barat, tercatat sebenarnya hanya 2 yang mengalami peningkatan. Jadi kalau kita menggunakan NTP sebagai salah satu indikator untuk melihat daya beli ataupun nilai tukar petani, bisa dikatakan bahwa secara umum nilai tukar atau daya tukar petani di Sulawesi Barat mengalami perbaikan karena seperti tadi NTP-nya meningkat sebesar 1,93%, tapi kalau dilihat secara lebih ke dalam ternyata tidak semua petani merasakannya.
Jadi hanya petani tanaman perkebunan rakyat dan petani yang mengusahakan peternakan yang merasakan adanya kenaikan daya tukar atau nilai tukar. Dengan kata lain, ketika dilakukan perbandingan antara harga-harga yang harga-harga produk yang dihasilkan petani dengan harga-harga barang yang harus dikeluarkan oleh petani, baik itu untuk produksi maupun konsumsinya, hanya tanaman perkebunan rakyat dan peternakan yang menunjukkan adanya peningkatan yang positif. Tanaman pangan, jadi petani yang mengusahakan tanaman pangan di bulan November tahun 2021 ini tercatat mengalami penurunan nilai NTP. Itu disebabkan oleh peningkatan indeks harga yang diterima masih lebih kecil dibandingkan indeks harga yang dibayarkan. Kemudian hortikultura juga tercatat menurun 0,25%. Dan tanaman perkebunan rakyat, sebagaimana yang saya sampaikan, itu mengalami peningkatan yang paling tinggi 3,40%, peternakan meningkat 0,36%, sementara perikanan, baik itu petani nelayan maupun petani yang mengusahakan pembudidayaan ikan, itu sama-sama mencatatkan adanya penurunan, sehingga secara umum NTP perikanan itu tercatat turun 1,58%. Namun demikian Bapak Ibu, kalau kita lihat dari sisi nilainya atau levelingnya, dari 5 subsektor yang diusahakan oleh petani di Provinsi Sulawesi Barat, 4 diantaranya bisa dikatakan sudah memiliki nilai tukar yang relatif baik karena nilai NTP-nya berada di atas 100. Hanya peternakan yang kendati mengalami peningkatan di bulan November ini, namun nilai NTP-nya masih tercatat di bawah 100, hanya 97,42%. Dengan kata lain, daya tukar atau nilai tukar peternakan, petani yang mengusahakan peternakan masih kurang begitu bagus dibandingkan dengan yang lainnya, karena harga-harga produk peternakan masih kalah dibandingkan dengan harga-harga barang-barang yang dibutuhkan oleh para peternak, baik itu untuk konsumsinya maupun biaya produksinya. Itu kalau kita bicara NTP. Kemudian kalau kita bicara NTUP, nilai tukar usaha pertanian yang pure, hanya membandingkan antara harga-harga barang yang dihasilkan oleh petani, produk yang dihasilkan oleh petani dengan indeks yang diterima petani, indeks yang dibayarkan petani untuk pengeluaran khusus biaya produksinya saja, masa kita lihat agak ada sedikit perbedaan. Dari 5 subsektor terlihat ada 3 yang mengalami peningkatan. Jadi untuk NTUP nilainya 133,14, masih mengalami peningkatan 2,04% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dan ini juga kembali menjadi rekor tertinggi karena NTUP terus mengalami peningkatan sama dengan NTP yang tadi. Dibanding tahun sebelumnya, ini adalah capaian yang tertinggi. Dan seperti tadi, dari 5 subsektor ada 3 yang tercatat mengalami peningkatan, yaitu tanaman pangan. Kalau NTP-nya turun tapi NTUP-nya mengalami kenaikan, meningkat 0,03%. Artinya bahwa petani mengalami tekanan yang cukup besar terkait dengan barang-barang yang menjadi kebutuhan petani untuk kebutuhan konsumsinya. Jadi kalau di sini ketika dibandingkan pure antara biaya produksi dengan apa yang dihasilkan dari pertanian, ternyata tanaman pangan masih mengalami peningkatan. Tetapi kalau pembaginya ditambah dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemenuhan konsumsi rumah tangga petani tanaman pangan, maka angkanya mengalami penurunan seperti yang saya jelaskan di awal ketika menjelaskan NTP tadi. Tanaman perkebunan rakyat masih menunjukkan peningkatan tertinggi 3,40%, kemudian peternakan meningkat 0,72%. Dan seperti tadi, di antara 5 subsektor hanya peternakan yang tercatat nilai NTUP-nya di bawah 100, sementara yang lainnya nilai NTUP-nya di atas 100, bahkan tanaman perkebunan rakyat telah mencapai 160,76%. Kemudian kalau kita lihat perbandingan antara provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, nilai NTP Provinsi Sulawesi Barat kembali tercatat menjadi nilai NTP yang tertinggi, 130,33, bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata nasional yang hanya 107,18. Jadi tidak hanya meningkat, kita juga menjadi provinsi dengan nilai NTP tertinggi. Dan kalau kita lihat peningkatannya pun, peningkatan di bulan November ini untuk Sulawesi Barat, peningkatan nilai NTP-nya juga menjadi yang paling tinggi, 1,93%. Hanya satu, yaitu Sulawesi Tenggara, yang tercatat mengalami penurunan nilai NTP untuk kondisi bulan November tahun 2021. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan nilai tukar petani kondisi November 2021.
Kemudian akan saya lanjutkan dengan perkembangan pariwisata dan transportasi untuk kondisi bulan Oktober tahun 2021. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salah satu indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan kondisi kepariwisataan adalah tingkat penghunian kamar, khususnya untuk hotel klasifikasi bintang. Kalau kita lihat kondisi di bulan Oktober, jadi ada sedikit perbedaan antara NTP, inflasi, dan tingkat hunian kamar untuk periode angkanya. Kalau untuk TPK, untuk yang transportasi dan pariwisata, ini kami merilis untuk angka di bulan Oktober tahun 2021. Kalau kita lihat kondisi bulan Oktober tahun 2021, tingkat penghunian kamar hotel klasifikasi bintang di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 34,01%. Angka ini memang lebih baik atau mengalami peningkatan 4,33 poin persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya, bulan September. Namun demikian kalau kita bandingkan dengan bulan yang sama di tahun-tahun sebelumnya, capaian di bulan Oktober masih dikatakan relatif rendah. Secara year on year atau membandingkan dengan Oktober tahun sebelumnya tercatat turun 2,19 poin persen. Dan mungkin penurunannya akan terlihat lebih dalam kalau kita bandingkan dengan Oktober di tahun 2019, di mana ketika itu nilai TPK untuk hotel bintang telah mencapai 48,63%. Kalau kita simak perjalanan bulanannya di tahun 2021 ini, kita bisa melihat bahwasanya hampir selalu tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan nilai yang lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di tahun 2020 bisa kita lihat bahwa tingkat penghunian kamar hotel bintang di Provinsi Sulawesi Barat pernah mengalami penurunan tajam atau drop mulai dari bulan April sampai dengan bulan Juli. Karena di saat itu sebagaimana kita tahu awal-awal Covid, di mana yang paling terganggu adalah sektor jasa termasuk dalam hal ini pariwisata dan tingkat hunian kamar tentunya. Tapi kemudian mulai mengalami perbaikan di bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, dan di tahun 2021 kita melihat kondisi yang kembali menunjukkan penurunan mulai Januari, Februari karena ada musibah gempa di situ, dan terlihat belum menunjukkan adanya perbaikan berarti sampai dengan bulan September dan Oktober ini. September dan Oktober memang sudah menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan, dan mudah-mudahan November, Desember, dan bulan-bulan selanjutnya akan terus mengalami peningkatan. Kalau dilihat dari rata-rata lama tamu menginap untuk hotel bintang di Provinsi Sulawesi Barat, untuk tamu asing ada peningkatan yang cukup signifikan, meskipun dari sisi jumlahnya tidak terlalu banyak. Namun kalau dilihat rata-rata lama menginapnya, itu terjadi peningkatan. Di bulan September itu hanya 1 hari, di bulan Oktober ini meningkat menjadi 3 hari. Sementara kalau kita bandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, ketika itu memang tidak ada tamu asing yang menginap di Provinsi Sulawesi Barat. Kalau kita bandingkan dengan kondisi normal di tahun 2019, angkanya masih relatif lebih baik, karena ketika kondisi normal di bulan Oktober tahun 2019 rata-rata lama tamu menginap asing itu hanya 2,33 hari. Meskipun seperti tadi, jumlahnya tidak terlampau besar. Untuk tamu Nusantara itu tidak banyak mengalami perubahan. Di bulan September itu rata-rata lama menginapnya 1,06 hari. Di bulan Oktober ini sedikit turun menjadi 1,05 hari. Namun kalau dibandingkan dengan kondisi bulan yang sama tahun sebelumnya, itu tercatat turun 1,02 hari. Karena Oktober 2020 rata-rata lama menginap tamu Nusantara telah mencapai 2,07 hari. Jadi untuk kondisi kinerja indikator kepariwisataan bisa dikatakan belum begitu bagus kalau kita melihat perkembangan TPK maupun rata-rata lama menginap. Kita tentu sama-sama berharap bahwasanya perkembangan kondisi Covid yang terlihat menunjukkan perbaikan. Angka orang yang terinfeksi semakin berkurang, dan tentu kita semua berharap bahwasanya ini akan memberi pengaruh positif terhadap kinerja kepariwisataan, baik itu tingkat penghunian kamar maupun rata-rata lama tamu menginap di Provinsi Sulawesi Barat. Kalau dilakukan perbandingan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Sulawesi, tingkat penghunian kamar hotel bintang di Provinsi Sulawesi Barat masih tercatat sebagai yang terendah
untuk bulan Oktober tahun 2021. 34,01%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional yang mencapai 45,62%. Meski kita tercatat meningkat, namun kalau kita lihat peningkatannya pun dibandingkan dengan yang lain, kita tergolong relatif rendah. Jadi di antara provinsi-provinsi yang meningkat, peningkatan Sulawesi Barat juga yang paling sedikit, 4,33 poin persen, sementara yang lainnya di atas 4%. Hanya Sulawesi Tenggara yang menunjukkan adanya penurunan angka TPK dibandingkan dengan bulan sebelumnya, catat turun 3,28%. Jadi kalau dibandingkan juga dengan rata-rata nasional, peningkatan kita sekali lagi walaupun meningkat, tapi peningkatan kita masih tercatat relatif rendah. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan TPK dan rata-rata lama menginap. Kemudian kita masuk ke transportasi. Untuk penumpang angkutan udara di bulan Oktober menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, karena di bulan Agustus dan September kita tahu bersama bahwasanya penerbangan tidak bisa dikatakan normal, karena di bulan Agustus terutama tidak ada pesawat komersil yang terbang. Untuk di bulan Oktober ini penerbangan kembali normal dan jumlah penumpang yang berangkat itu mencapai 1.803 orang atau meningkat 1.600% lebih, karena sebelumnya itu hanya 101 orang. Sementara kalau kita bandingkan dengan kondisi bulan yang sama tahun sebelumnya, itu masih mencatatkan adanya penurunan, turun sebesar 22,72%, karena di bulan Oktober tahun 2020 itu jumlah orang penumpang berangkat yang menggunakan mode transportasi angkutan udara itu sebanyak 2.333 orang. Begitu juga halnya ketika kita lihat jumlah penumpang yang datang, kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya terjadi peningkatan yang sangat signifikan, dari 29 orang menjadi 2.018 orang. Namun demikian, jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, memang terjadi peningkatan, namun hanya 0,75%. Jadi peningkatannya sangat kecil. Jadi meskipun penumpang berangkatnya tercatat turun jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, penumpang yang datang sudah menunjukkan adanya peningkatan meskipun tidak terlalu besar ketika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk barang yang dibongkar dan dimuat. Untuk barang yang dibongkar, kondisi bulan Oktober tahun 2021 itu tercatat seberat 10,29 ribu ton atau mengalami peningkatan 46,65% dibanding bulan yang sama bulan sebelumnya. Kemudian jika dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya, itu masih memperlihatkan adanya penurunan, turun 22,73%. Sementara di sisi lain untuk barang yang dimuat pada bulan Oktober 2021 itu tercatat seberat 6,75 ribu ton. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, karena mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, karena di bulan sebelumnya tidak ada barang yang dimuat yang menggunakan mode angkutan udara. Kalau dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya atau Oktober 2020 tercatat ada penurunan 17,36%. Kita beralih ke mode transportasi angkutan laut. Untuk angkutan laut, jumlah penumpang berangkat di bulan Oktober tahun 2021 itu mencapai 996 orang. Tercatat meningkat 80,43% jika dibanding bulan sebelumnya dan mengalami penurunan yang cukup tajam 55,93% jika dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Kemudian untuk penumpang datang juga menunjukkan hal yang sama, mengalami peningkatan 55,39% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, di mana penumpang yang datang di bulan Oktober tahun 2021 tercatat sebanyak 721 orang. Namun demikian masih mencatatkan adanya penurunan yang cukup tajam 60,01%, karena di bulan Oktober tahun 2020 jumlah penumpang datang dengan menggunakan mode angkutan laut itu telah mencapai 1.803 orang. Untuk barang di bulan Oktober tahun 2021 yang menggunakan mode angkutan laut itu tercatat seberat 57,48 ribu ton barang yang dibongkar atau turun 0,30% dibandingkan dengan kondisi bulan sebelumnya.
Namun demikian ketika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, penurunan terlihat lebih tajam, 21,93%. Kemudian untuk barang yang dimuat di bulan Oktober tahun 2021 tercatat meningkat dibanding bulan sebelumnya. Di bulan Oktober tahun 2021 ini, barang yang dimuat mencapai 99,34 ribu ton, meningkat 36,95% dibanding bulan sebelumnya, dan 45,32% peningkatannya dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan pariwisata dan transportasi. Kita lanjutkan ke perkembangan ekspor dan impor Provinsi Sulawesi Barat untuk kondisi bulan Oktober tahun 2021. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kinerja ekspor, kalau tadi kinerja kepariwisataan kita dan juga kinerja transportasi kita bisa dikatakan belum begitu menunjukkan peningkatan seperti kondisi normal. Namun demikian sebaliknya untuk kinerja ekspor di tahun 2021 bisa dikatakan sangat baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan secara konsisten dari nilai ekspor kita. Di bulan Oktober ini misalnya, nilai ekspor dari Provinsi Sulawesi Barat itu telah mencapai 44,03 juta US dollar. Angka ini tercatat meningkat 20,94% jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Memang ada sedikit penurunan, 21,92% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun kalau kita lihat kumulatifnya, jadi kinerja sepanjang tahun 2021 secara kumulatif nilai ekspor dari Provinsi Sulawesi Barat itu telah mencapai 511,84 juta US dollar atau mengalami peningkatan 28,87%. Karena di periode yang sama tahun sebelumnya itu nilai ekspor kita baru mencapai 397,18 juta US dollar. Jadi kinerjanya bisa dibilang sangat baik. Grafik yang berwarna biru hampir selalu berada di atas grafik yang berwarna lainnya untuk nilai ekspor kita. Kemudian kalau kita lihat dari komoditasnya, kelompok komoditasnya, lemak dan minyak hewani atau nabati sebagai produk utama itu mencatatkan adanya peningkatan sebesar 29,70% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi secara kumulatif sampai dengan bulan Oktober 2021 untuk kelompok ini terjadi peningkatan 29,70% dari 371,66 juta US dollar menjadi 482,05 juta US dollar. Kemudian produk unggulan lainnya yaitu berbagai produk kimia juga mencatatkan adanya peningkatan, bahkan peningkatannya jauh lebih besar 132,26% dari 9,03 juta US dollar menjadi 20,98 juta US dollar. Untuk produk lainnya itu mencatatkan adanya penurunan meskipun nilainya secara absolut tidak terlalu besar, namun penurunannya relatif besar 46,59% dari 16,49 juta US dollar menjadi 8,81 juta US dollar. Peningkatan lemak dan minyak hewani atau nabati serta berbagai produk kimia kembali lagi menunjukkan bahwasannya ekonomi Sulbar dalam hal ini ekonomi yang untuk barang yang diekspor itu sangat tergantung terhadap kinerja hasil olahan perkebunan, khususnya perkebunan sawit yang ada di Provinsi Sulbar. Karena lemak dan minyak hewani atau nabati dan juga berbagai produk kimia ini merupakan produk turunan dari hasil olahan kelapa sawit atau CPO. Kemudian kita lihat melalui pelabuhan apa saja produk-produk di Provinsi Sulawesi Barat itu dikirim ke luar negeri. Jadi dari total ekspor yang saya sebutkan tadi itu sebagian besar dikirim melalui pelabuhan Pantoloan, 99,03% dari total nilai ekspor kita. Kemudian sisanya 0,52% dikirim melalui pelabuhan Tanjung Priuk dan 0,45% sisanya melalui pelabuhan Tanjung Perak. Kita tentu berharap suatu saat nanti semua ekspor produk-produk yang dihasilkan oleh Sulawesi Barat bisa dikirim dari pelabuhan yang ada di Sulawesi Barat. Kemudian untuk impor, untuk bulan Oktober ini tidak ada barang yang diimpor dari luar negeri ke Sulawesi Barat. Secara kumulatif impor kita mengalami peningkatan meski di bulan ini tidak ada impor. Namun demikian di beberapa bulan di Februari, kemudian di Juni
Dan di September yang lalu tercatat adanya nilai impor dan secara kumulatif nilai impor kita mengalami peningkatan 0,97 juta US dollar. Walaupun dibandingkan dengan bulan sebelumnya tercatat menurun, karena memang impor tidak selalu ada di setiap bulan, dan sebagaimana kita tahu, sebagaimana yang kami rilis di bulan-bulan sebelumnya, dominan yang kita impor adalah produk BBM. Kalau kita lihat dari produknya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jadi impor kita secara kumulatif itu dominan adalah BBM. Nilainya peningkatannya cukup besar dari sisi persentase, walaupun dari sisi absolut nilainya mungkin tidak terlalu besar. Dari 0,73 juta US dollar menjadi 1,70 juta US dollar, tercatat meningkat 131,57%. Kemudian kalau kita lihat komoditasnya, bagaimana yang sempat saya sampaikan tadi, sebagian besar itu merupakan lemak dan minyak hewani atau nabati, 98,34%. Kemudian sisanya 1,17% itu adalah kakao dan berbagai produk kimia 0,49%. Ini struktur ekspor kita untuk bulan Oktober tahun 2021. Jadi sebagian besar itu memang merupakan hasil olahan produk sawit yang berupa lemak dan minyak hewani atau nabati. Kemana saja ekspor kita? Jadi sebagian besar masih ke Tiongkok 82,30%, kemudian diikuti ke Filipina 16,52%, dan 1,17% sisanya ke Malaysia dan Singapura. Sekali lagi, barang-barang yang diekspor ke Tiongkok maupun ke Filipina itu merupakan hasil olahan sawit. Sementara yang ke Malaysia dan Singapura itu adalah hasil perkebunan kakao. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan perdagangan luar negeri kondisi Oktober 2021. Saya lanjutkan dengan indeks pembangunan manusia. Ini adalah kali kedua kami merilis indeks pembangunan manusia, dan indeks pembangunan manusia ini merupakan pertama kali mungkin indeks pembangunan manusia untuk tahun berjalan dirilis di tahun bersangkutan. Untuk tahun 2021 nilai IPM Provinsi Sulawesi Barat tercatat mengalami peningkatan. Jadi jika sebelumnya di tahun 2020 IPM Sulbar itu mencapai 66,11, berada dalam kategori sedang, di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 66,36 atau mengalami peningkatan 0,38%. Dengan nilai IPM sebesar 66,36 di tahun 2021, pertumbuhan jika dihitung pertumbuhan rata-ratanya itu mencapai 0,96%. Artinya apa? Artinya sebenarnya di tahun-tahun lampau, di tahun-tahun sebelumnya itu terjadi peningkatan yang lebih besar dibandingkan dengan tahun ini yang hanya meningkat 0,38%, atau boleh dibilang peningkatan di beberapa tahun terakhir, bisa kita lihat dari grafiknya 2019 ke 2020, 2020 ke 2021 cenderung lebih lambat daripada peningkatan tahun-tahun sebelumnya. Dan memang ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Ketika semakin tinggi capaiannya tentu akan semakin sulit untuk melakukan peningkatan lagi, tapi bukan mustahil karena seperti yang saya sampaikan tadi, nilai IPM kita masih berada pada kategori sedang. Jadi sangat-sangat besar peluang untuk meningkatkan nilai IPM atau meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Sulawesi Barat. Jadi IPM yang menceritakan bagaimana atau menunjukkan bagaimana manusia di penduduk Sulawesi Barat di antara lain mampu memiliki akses terhadap hasil-hasil pembangunan, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonominya, itu tentu menjadi salah satu tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri. Karena sebagaimana kita pahami, manusia tidak lagi menjadi objek, tidak lagi hanya menjadi subjek ataupun hanya menjadi objek, tetapi manusia harusnya menjadi tujuan akhir, subjek sekaligus objek dari pembangunan itu sendiri. Kalau kita lihat dari komponennya, untuk umur harapan hidup saat lahir di tahun 2021 itu mencapai 65,25 tahun. Kemudian rata-rata lama sekolah untuk indikator pendidikan, rata-rata lama sekolah tahun 2021 itu mencapai 7,96 tahun, dan harapan lama sekolah di tahun 2021 mencapai 12,86 tahun. Sementara untuk
kondisi variabel ekonominya, pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan untuk tahun 2021 itu telah mencapai 9.153.000. Kalau kita lihat perkembangan secara tahunan dari masing-masing komponen penyusun IPM, kalau kita lihat kondisi kesehatan untuk indikator umur harapan hidup saat lahir, tahun 2021 menunjukkan adanya perbaikan atau pertumbuhan 0,29%. Padahal di tahun sebelumnya sudah mencatatkan adanya peningkatan 0,37%, sebagaimana yang saya katakan tadi, agak sedikit melambat. Kemudian untuk harapan lama sekolah, itu di tahun 2021 tumbuh 0,70%. Sementara di tahun 2020 itu telah mencatatkan adanya pertumbuhan 1,19%. Sama dengan umur harapan hidup, sama dengan indikator kesehatan juga mencatatkan adanya perlambatan. Kemudian untuk rata-rata lama sekolah, itu juga menunjukkan hal yang sama. Tahun 2021 hanya tercatat tumbuh 0,89%, sementara tahun 2020 sudah mencatatkan adanya pertumbuhan 2,07%. Satu-satunya yang menunjukkan peningkatan adalah, atau percepatan itu adalah komponen yang menunjukkan capaian di bidang ekonomi, bagaimana penduduk mengakses hasil-hasil pembangunan dalam bidang ekonomi. Pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan untuk tahun 2021 itu turun 0,16%, sementara untuk tahun 2020 itu mencatatkan penurunan yang lebih tajam, 0,73%. Jadi walaupun turun, tapi penurunannya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan di tahun 2020. Kita tentu tahu bahwasanya pandemi COVID yang terjadi di mulai tahun 2020 telah mengakibatkan adanya gangguan, khususnya yang paling tampak adalah dalam pembangunan ekonomi, tidak hanya di Sulbar tapi di hampir semua wilayah di Indonesia, bahkan di dunia. Kita bisa melihat adanya kontraksi di seluruh belahan dunia. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian untuk indikator ekonomi, pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat juga kondisi perekonomian Sulbar, sebagaimana yang sempat saya rilis beberapa bulan yang lalu, itu masih belum menunjukkan adanya pemulihan kembali ke kondisi yang normal. Kalau kita lihat dari kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, pertumbuhan IPM tertinggi itu dicapai oleh Kabupaten Mamasa 0,92%, kemudian diikuti oleh Mamuju Tengah 0,72%. Sebaliknya, pertumbuhan IPM terendah itu tercatat dialami oleh Kabupaten Mamuju hanya 0,25%, kemudian Kabupaten Pasangkayu hanya 0,35%. Ini Bapak Ibu nilai IPM masing-masing kabupaten kota. Mamuju sebagai ibu kota provinsi masih mencatatkan nilai IPM tertinggi 68,32, kemudian Pasangkayu 68,03, Majene 67,29, dan yang terendah masih Pulau Wali Mandar 64,23. Jadi IPM Sulawesi Barat berada di posisi di antara itu 66,36. Atau dengan kata lain, dua kabupaten yang masih mencatatkan indeks pembangunan manusia di bawah rata-rata provinsi adalah Mamuju Tengah dan Pulau Wali Mandar. Ini tentu yang seharusnya menjadi fokus perhatian lebih dari pemerintah. Ada satu hal yang juga cukup mengembirakan selain peningkatan IPM meski mengalami perlambatan, adalah adanya disparitas yang semakin mengecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sebelumnya gap antara capaian IPM tertinggi dengan capaian IPM terendah itu 4,31, sekarang angkanya menurun menjadi 4,09. Meski menurun, namun bisa dikatakan bahwa gap ini masih cukup lebar, dan tentu kita berharap bahwa gap ini terus bisa semakin dikecilkan, atau dengan kata lain, tingkat pembangunan manusia bisa semakin dimeratakan. Jadi tidak hanya pemerataan terhadap kue ekonomi, tetapi juga terhadap akses-akses hasil pembangunan yang lain, baik itu pendidikan maupun kesehatan, tidak hanya di dalam satu kabupaten tetapi juga secara keseluruhan di Provinsi Sulawesi Barat, sehingga pembangunan itu bisa dirasakan secara adil oleh semuanya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan provinsi-provinsi lain se-Sulampua, Sulawesi, Maluku, dan Papua,
dapat kita lihat bahwa peningkatan tertinggi itu dialami oleh Provinsi Sulawesi Utara. Nilai IPM-nya 73,30 meningkat 0,51%. Sementara untuk Sulbar nilai IPM-nya itu hanya lebih baik dibandingkan Papua Barat dan Papua 66,36 dan juga mengalami peningkatan yang relatif kecil jika dibandingkan dengan provinsi yang lainnya seperti tadi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Kalau kita lihat nilai IPM-nya sudah relatif tinggi dan peningkatannya sudah lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Sulbar di tahun 2021. Begitu pula kalau kita lihat capaian IPM dari Gorontalo, meskipun angkanya terpaut tidak terlalu jauh, tidak seperti Sulawesi Utara maupun Sulawesi Selatan, tapi kalau kita lihat kecepatan pembangunannya itu masih jauh lebih baik dibandingkan dengan Sulbar, mengalami peningkatan 0,47%, sementara Sulawesi Barat hanya 0,38%. Ini mungkin menjadi catatan kita bersama bahwasanya masih ada banyak PR yang harus diselesaikan terkait dengan pembangunan manusia, bagaimana manusia menjadi tujuan dari pembangunan itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sekali lagi terima kasih atas perkenannya mengikuti rilis berita resmi statistik. Ini adalah indikator-indikator yang bisa kami hasilkan, dan kami tentu berharap bahwa ini berguna khususnya bagi para pengambil kebijakan di Provinsi Sulawesi Barat. Dan sebagaimana yang Bapak Ibu simak di layar, kami juga mempunyai link pengaduan yang bisa disampaikan, baik itu terkait dengan pengaduan pelayanan maupun juga pengaduan tentang hal-hal lain yang menyangkut BPS Provinsi Sulawesi Barat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.